berubah menjadi baru. Ya, udah tahun baru, materi baru, judulnya, temanya juga berubah menjadi baru. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak hantarkan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih anugerah-Mu. Kami akan belajar, berkati kami, pimpin kami, berikan kami kepandaian, kecerdasan, daya ingat dari surga Tuhan atas kami semua. Kami dapat mengaplikasikannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, oke, kita ambil LKS kita. Jamrutnya seperti ini. Oke, udah ambil semua. Kita buka di halaman 3. Udah belum? Oke, kita buka di halaman 3 mengenai berubah menjadi baru. Berubah menjadi baru, semua ciptaan Tuhan itu sudah menciptakan langit seperti apapun itu keadaannya, ya, dari awal mula sampai akhir penciptaan. Itu ada berapa hari penciptaan? 6 hari penciptaan, dari hari yang awal sampai akhir, dari yang belum ada apa-apanya sampai semua ada isinya. Nah, itu adalah hal yang baru, berubah menjadi baru. Oke, apalagi kita di tahun ini, ya, awal yang kemarin, di tahun kemarin kalau kita orangnya cuek, pendiam, kita juga bisa berubah di tahun ini menjadi orang yang enggak cuek, terus enggak pendiam, itu orang yang periang, murah senyum, suka bersahabat sama kanan kiri, ya, tidak memandang rendah, tidak memandang remeh. Nah, namanya berubah. Oke, bukan berubah menjadi Power Rangers ya, bukan seperti itu, ya. Berubah itu adalah merubah menjadi hal yang lebih baik, lebih maju lagi. Nah, ini adalah judulnya adalah berubah menjadi baru. Semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi mengalami perubahan, ya, baik dari benda mati ataupun benda hidup. Nah, kalau benda mati, contohnya masker itu baru, ya, belum pernah dipakai, terus udah dipakai, jadi lama-lama masker itu akan rusak, kotor. Nah, seperti itu, ya, kan berubah. Terus apalagi kayu kalau lama-lama misalnya kursi ini udah, kalau dengan pas barunya kan bagus banget, ya, tapi kalau pas lama-lama dipakai jadi hancur, nggak enak dipakai, bisa goyang, bisa bunyi ngekok ya. Itu adalah perubahan, tapi itu kalau benda mati. Tapi kalau benda hidup, ya, dari yang dulu kecil, ya, bisa menjadi besar. Hewan kucing yang baru lahir kan kecil, ya, bisa berubah menjadi besar. Nah, kalau benda itu, kalau benda kan seperti tadi, tapi kalau yang hidup, ya, makhluk hidup itu seperti itu. Apalagi kalau kita harus berubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Setiap makhluk hidup itu diciptakan Tuhan pasti mengalami perubahan, ya, dari seekor ulat menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu, bro, ya, kan berubah. Terus kodok itu dari telur ke cebong, berubah jadi kodok besar. Nah, berubah lagi. Oke, kehidupan juga mengalami perubahan pada masa yang dialaminya. Oke, saat masa nyaman ataupun tidak nyaman, enak ataupun tidak enak, ya, misalnya ada masalah, terus tidak ada masalah. Nah, kalau nyaman itu tidak ada masalah, tapi pas nggak nyaman itu pasti ada masalah. Oke, seperti itu namanya perubahan. Itu nanti ada perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan macam-macam lah perubahannya, ya, kalau buat kita. Oke, apalagi kalau kita yang sering berolahraga, misalnya lari, fitness ataupun senam ataupun kebugaran yang lain atau olahraga yang lain, ya, kadang jadi fisik kita menjadi bagus, habis fisik menjadi bagus, kesehatan kita meningkat, terus banyaklah hal positif yang buat kita. Oke, terus kalau kita
bisa hobinya ya, misalnya hobinya menari atau dance, paling yang bisa geraknya cuma kanan kiri, terus bisa lagi berkembang menjadi banyak lagi, bisa loncat-loncat atau lari ataupun bergaya semaksimal mungkin. Nah seperti itu namanya perubahan diri ya. Manusia yang diciptakan Tuhan akan mengalami perubahan hidupnya. Perubahan itu terjadi pada fisik itu tubuh ya, mental itu pas pemikiran kita. Oke, sifat atau karakter ya, sifat karakter itu ya sifat kita lembek, sifat kita keras, sifat kita sukanya nangis, sifat kita pendiam. Nah seperti itu sifat dan karakter hidup kita. Oke, perubahan sangat diperlukan untuk manusia agar manusia hidup menjadi apa? Jadi bagus, jadi terpercaya, jadi tertata, terus menjadi dapat mengejar cita-cita. Itu boleh semua ya, semua yang baik untuk diri kita itu boleh ya, tapi jangan yang jelek-jelek. Misalnya perubahan semakin hari semakin malas, nah itu nggak boleh. Semakin hari semakin lelet, nggak boleh juga. Semakin hari semakin sering tidur atau sering begadang, ya nggak boleh ya, nggak boleh sering begadang malam-malam, nanti nggak baik buat kesehatan kita ya. Maksimal ya jam 10 atau jam 9 udah tidur. Nah tapi kalau pas tahun baru kemarin, nah siapa yang sampai larut malam sampai jam 1 jam 2? Ada. Wah, bapak kemarin itu sampai jam berapa ya, jam 1 tuh. Kok jam 1? Iya jam 1 ya, karena satunya kan libur ya, tanggal 1 libur, jadi bolehlah sekali-kali ya, setahun sekali kan boleh. Oke, tapi ya nggak apa-apa, yang penting siangnya itu harus beristirahat ya, nggak boleh langsung main langsung pergi, nanti capek badan kita, harus beristirahat juga. Nah oke, perubahan diperlukan agar kita tidak dipenuhi dengan pikiran yang negatif ya, supaya tidak dipenuhi dengan pemikiran yang negatif seperti itu. Nah itu yang namanya perubahan ya. Terus sikap-sikap kita yang sikap yang baik lagi, terus yang dapat meningkatkan pemikiran kita, pemahaman kita, kondisi daya tahan tubuh kita yang positif, nggak boleh yang negatif. Di kehidupan Rasul Paulus juga berubah menjadi baru setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah contohnya itu adalah Rasul Paulus, dia namanya dari Saulus, terus ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah nama menjadi Rasul Paulus. Saulus itu adalah orang yang menyakiti jemaat, orang yang dendam sama orang Kristen. Nah terus dia juga menganiaya jemaat, terus orang Farisi juga, murid-muridnya Yesus juga. Terus saat Saulus dia menerima Tuhan Yesus, sifatnya itu berubah drastis. Dia rajin, taat, setia mengikuti Tuhan Yesus dimanapun, dan dia menjadi muridnya Tuhan Yesus ya. Oke, seperti itu ya. Perubahannya banyak banget, dari sikap, sifat, materi, fisik dan lain sebagainya. Berubah drastis dari yang negatif berubah jadi positif terus menjadi nama Paulus. Habis itu Paulus menceritakan kesaksian Yesus ya, menceritakan yang namanya Yesus itu adalah juru selamat. Nah seperti itu loh, itu namanya berubah yang drastis banget. Oke, nah itu akhirnya, nah itu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang bagian tentang Paulus atau tentang Saulus, tapi di pertemuan berikutnya. Oke, di pertemuan besok. Nah sampai di sini dulu tentang pertemuan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Dadah.